Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTubeku Ramdhani Cooking. Pada kali ini saya akan berbagi resep cara membuat gorengan yang simple, praktis, dan ekonomis. Dari satu adonan bisa digunakan untuk berbagai macam jenis gorengan, yang hasilnya bisa renyah, garing, dan kriuknya bisa tahan hingga seharian. Yang tentunya dari adonan ini juga tidak mudah menyerap minyak ya. Yang pastinya dari resep ini juga sudah banyak digunakan oleh para pedagang. Untuk gorengan yang akan dibuat pada kali ini seperti bakwan, pisang goreng, ada ubi rambat atau ubi jalar, ada tahu isi, serta tempe goreng, dan masih banyak yang lainnya jenis gorengan yang belum saya sebutkan. Nah, ini cocok sekali untuk ide jualan dan bisa dijadikan juga untuk cemilan keluarga di rumah ya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, mari ikutin terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama, kita siapkan teflon. Kita siapkan margarin 2 sendok makan munjung seperti ini. Kita akan cairkan terlebih dahulu. Ini sudah cair, kita akan sisihkan dulu. Lalu kita siapkan wadah ukuran sedang seperti ini. Kita siapkan terigu. Terigu yang saya gunakan terigu curahan ya. Nah, di sini akan saya menggunakan seberat setengah kilo atau 500 gram. Lalu kita akan tambahkan tepung beras sebanyak 150 gram atau setara dengan 15 sendok makan. Ukurannya seperti ini ya. Lalu kita tambahkan garam secukupnya atau setengah sendok teh. Di sini ada baking powder atau baking soda. Teman-teman bisa memilih salah satunya ya. Di sini saya menggunakan baking powder sebanyak 1/4 sendok teh. Lalu tuang margarin yang sudah dicairkan tadi. Kemudian siapkan air suhu ruang sebanyak 300 ml dulu. Kemudian tuang perlahan atau secara bertahap. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kalau masih kurang, kita akan tambahkan kembali airnya. Tuangkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk hingga tercampur rata atau sampai adonan mengental ya. Kalau masih kurang, kita tuang kembali airnya hingga benar-benar adonan mengental sesuai yang kita inginkan. Aduk-aduk terus hingga benar-benar adonan mengental dan benar-benar kalis ya. Nah, kira-kira seperti ini saja ya. Ini sudah kelihatan kental dan kalis. Nah, untuk jumlah seluruhnya air yang saya gunakan sebanyak 700 ml. Nah, untuk airnya bisa disesuaikan dengan kelembaban terigunya masing-masing ya. Lalu kita akan tambahkan minyak goreng. Minyak goreng yang digunakan sebanyak 2 sendok makan saja ya. Kalau udah, kita akan aduk-aduk kembali hingga benar-benar tercampur merata ya. Aduk terus hingga benar-benar minyak gorengnya tercampur merata ya. Karena yang ditakutkan kalau tidak tercampur merata, nanti dalam penggorengannya hasilnya akan menyerap minyak ya. Nah, di sini sudah saya siapkan bahan-bahannya. Ini bahan-bahan yang akan kita buat untuk gorengan hari ini ya. Di sini ada bakwan, pisang goreng yang sudah saya belahin, dan ada ubi rambat yang sudah diiris-iris, ada tahu yang sudah dibelahin tengahnya, tempe yang sudah diiris-iris, ada bawang daun dan seledri yang sudah dipotong-potong.
Untuk langkah pertama kita akan buat untuk isian tahu isinya dulu. Di sini sangat praktis sekali ya. Kita pakai bahan yang sudah jadi, tidak perlu mengulek-ulek. Tambahkan ladaku secukupnya, bawang putih secukupnya, dan roiko secukupnya. Tambahkan lagi sedikit garam atau secukupnya. Fungsinya garam agar menambah rasa lebih kuat ya. Lalu kita akan campur semua bahan hingga merata dengan cara diremas-remas dengan tangan seperti ini ya. Nah, untuk bumbu dan rasanya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah ya. Kemudian jangan lupa tambahkan sedikit penyedap rasa. Kalau tidak ada penyedap yang lain bisa menggunakan micin ya. Lalu campur kembali hingga merata. Kalau udah, kita tambahkan secukupnya bawang daun dan seledri yang sudah diiris-iris. Lalu campur kembali hingga benar-benar tercampur merata. Nah, jadi pembuatannya simple banget ya teman-teman. Hanya seperti ini saja, tidak perlu dimasak ya. Kalau udah, kita langsung akan isikan ke tahunya yang sudah dibelah tengahnya tadi. Untuk ukuran isiannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Isi tahunya hingga selesai semua. Kalau udah selesai, kita akan sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan wadah lain. Kita akan membuat adonan bakwannya. Nah, ini sayur-sayurnya kita tuang semua ke wadah. Nah, ini praktis sekali ya. Jadi sayurnya kita tuang. Jadi adonan yang sudah jadi kita akan tambahkan sedikit demi sedikit sesuai dengan selera yang kita inginkan. Nah, jadi untuk teman-teman yang punya ide jualan, ini caranya bisa seperti ini. Ini cara yang praktis sekali, biar teman-teman tidak terlalu capek untuk membuat adonan secara berulang-ulang ya. Jadi untuk adonan jangan terlalu encer, jadi agak kental seperti ini. Karena ini untuk semua jenis gorengan. Nah, untuk kekentalan adonan untuk bakwannya disesuaikan dengan selera ya. Kalau saya suka yang banyak sayurnya daripada yang banyak terigunya. Jadi kalau teman-teman untuk jualan, kalau sayurnya lebih mahal, teman-teman bisa tambahkan lebih banyak terigunya ya. Kemudian tambahkan irisan bawang daun dan seledri, dan kita sisakan sedikit untuk bikin kulit tempe goreng dengan tahu isinya nanti ya. Lalu jangan lupa kita akan tambahkan bumbu-bumbunya agar menambah rasa, yaitu seperti roiko secukupnya. Ini ada ladaku secukupnya dan bawang putih secukupnya. Kemudian kita akan aduk-aduk kembali hingga tercampur dengan merata. Teman-teman bisa koreksi rasa ya. Jika masih kurang bisa ditambahkan kembali. Nah, jadi teman-teman bisa melihat caranya sangat simpel banget. Jadi seperti ini, siapkan aja bahan-bahannya dan buat adonan jadi satu. Kita cek rasa. Nah, kalau menurut saya sudah pas ya. Lalu kita akan sisihkan dulu. Kemudian akan kita siapkan wadah lain. Kita akan membuat kulit
tempe goreng dan kulit tahu isinya. Tuang adonan secukupnya atau sesuai selera. Kira-kira seperti ini saja ya, karena kita membuat dalam jumlah yang sedikit. Lalu kita akan tuang sisa bawang daun dan seledrinya. Tambahkan jangan lupa sedikit roiko atau secukupnya. Kemudian aduk hingga rata. Dan jangan lupa agar warnanya lebih cantik dalam hasil penggorengan nanti, tambahkan sedikit kunyit bubuk biar warnanya cerah ya. Kalau udah, kita sisihkan dulu. Kemudian ini sisa adonan yang terakhir. Nah, sisa adonan ini akan kita buat untuk adonan pisang goreng dengan ubi jalarnya ya. Nah, ini yang terakhir, ini beda dari yang lain. Jadi karena ini rasanya manis, jadi akan kita tambahkan dengan bahan-bahan yang lain, yaitu seperti gula pasir. Secukupnya di sini saya menggunakan 1 sendok teh munjung. Aduk-aduk kembali hingga benar-benar gulanya larut. Kalau udah larut, jangan lupa tambahkan vanili agar menambah aroma ya. Nanti hasil gorengannya aromanya benar-benar wangi ya teman-teman. Aduk kembali hingga tercampur merata. Nah, ini sudah siap semua, langsung kita akan goreng. Siapkan wajan dan siapkan minyak secukupnya. Kalau sudah panas, kita akan siap goreng satu persatu ya. Teman-teman perlu ketahui, agar hasil gorengan tidak menyerap minyak, goreng dengan minyak yang benar-benar panas dan usahakan apinya harus api yang besar. Goreng semua tahu isinya hingga selesai. Kalau sudah semua, tunggu hingga benar-benar pinggiran dan bawah tahu isinya sudah agak mengering ya. Kalau sudah agak mengering seperti ini, kita akan balik satu persatu biar tidak ada tahu isinya yang gosong ya. Nah, ini salah satunya juga agar hasil gorengan tidak menyerap minyak. Jadi cara penggorengannya, sebelum di bawah gorengannya ini benar-benar kering, jangan dulu dibalik ya. Biarkan benar-benar gorengannya kering agar gorengannya benar-benar warna kecoklatannya merata. Lalu kita akan balik kembali. Balik semua gorengan hingga benar-benar matang merata. Kalau udah matang, kita akan angkat dan kita akan tiriskan, kemudian kita akan dinginkan. Untuk urutan penggorengan yang kedua, kita akan goreng tempenya dulu. Goreng semua hingga tempe gorengnya selesai. Untuk cara penggorengan tempenya sama dengan tahu isi yang tadi ya.
Kalau udah semua, kita akan tunggu hingga bawah tempenya mengering. Kalau sudah mengering seperti ini bawah tempenya, lalu kita akan balik. Kalau udah matang semua, kita akan angkat dan kita akan tiriskan, lalu kita akan dinginkan. Urutan ketiga, kita akan menggoreng bakwannya. Goreng bakwannya untuk ukuran dan bentuknya sesuai selera ya. Bila teman-teman ada citakan bakwan, bisa digunakan. Lakukan penggorengan bakwannya hingga selesai. Kalau sudah agak mengering bawahnya seperti ini, kita akan balik juga ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dari ketiga penggorengan yang sudah kita lakukan, benar-benar dari hasil adonan gorengannya kelihatan kriuk, renyah, dan garing ya. Kalau kelihatan bakwannya sudah mengering dan sudah dibalik seperti ini, kemudian kita akan angkat dan kita tiriskan. Lalu kita akan dinginkan dulu. Lalu kita akan sisihkan. Selanjutnya kita akan goreng pisangnya. Nah, untuk ukuran pisang disesuaikan seleranya juga ya. Jadi irisan pisang kalau saya ini 1 biji atau 1 buah, saya semuakan, ini ukuran besar ya. Goreng seperti penggorengan tahu isi dan bakwan tadi atau tempe goreng tadi ya. Nah, jadi teman-teman perlu ketahui untuk urutan-urutannya itu yang pertama kali agar minyaknya tidak ganti-ganti itu harus yang rasa asin-asin dulu, baru yang terakhir adalah yang rasa manis. Kalau kita goreng yang manis-manis dulu, yang ditakutkan nanti minyaknya akan bau wangi karena adonan yang terakhir untuk pisang goreng sama ubi jalarnya itu sudah diberi panili. Jadi yang ditakutkan kalau pisang gorengnya yang digoreng terlebih dahulu, nanti di saat menggoreng yang rasanya gurih-gurih atau asin, nanti akan tercium bau wangi ya. Nah, jadi urutannya seperti itu. Teman-teman perlu perhatikan. Dan goreng yang terakhir yaitu ubi jalar atau ubi rambatnya. Goreng hingga selesai semua. Dan goreng seperti cara penggorengan yang sebelumnya. Jadi teman-teman perlu perhatikan untuk adonan gorengan agar renyah, kriuk, dan tahan lama. Itu banyak bahan yang sudah disajikan dari awal tadi ya, yaitu fungsi dari tepung beras untuk mengawetkan kegaringan hingga sampai seharian. Kalau fungsinya soda kue atau baking powder itu untuk merenyahkan gorengan, dan fungsinya mentega cair atau margarin cair atau minyak goreng itu juga fungsinya untuk merenyahkan dan menggurihkan. Di samping itu juga fungsinya minyak goreng dan margarin cair itu bisa untuk menghemat minyak
atau gorengan tidak mudah menyerap minyak ya. Nah, jadi teman-teman perlu ketahui, jadi fungsi-fungsi bahan yang tadi itu. Jadi teman-teman harus ingat step demi stepnya tadi agar nantinya tidak gagal paham, agar dalam mempraktekannya nanti akan selalu berhasil. Nah, bagi teman-teman yang punya ide jualan, ini sangat cocok sekali untuk ide jualan karena garing, kriuk, dan renyahnya bisa tahan seharian. Resep ini sudah banyak digunakan oleh para pedagang. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya super kriuk, super garing, dan super renyah. Ini benar-benar bisa tahan lama dan tidak menyerap minyak ya. Terus terang aja ya, resep ini sudah membuang waktu banyak untuk saya karena saya sudah eksperimen selama 1 tahun. Awalnya saya selalu gagal dalam membuat gorengan. Gimana sih membuat gorengan agar tahan hingga sampai sore? Biasanya saya kalau membuat gorengan baru 1 jam sudah lembek kembali ya. Nah, jadi saya terus bereksperimen gimana caranya ingin menghasilkan gorengan yang benar. Jadi untuk sekarang ini saya sudah benar-benar menemukan resep yang saya inginkan. Nah, ini teman-teman, resepnya ini pokoknya dijamin anti gagal. Nah, teman-teman wajib coba. Ini cocok sekali teman-teman yang punya ide jualan ya. Karena resep ini hampir saya praktekkan setiap hari ya, di samping untuk cemilan dan dijadikan untuk ide jualanku juga ya. Nah, selamat mencoba teman-teman. Terima kasih sudah menonton.